Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, sidang jemaat yang berbahagia. Kembali kita jumpa dalam PA. Kali ini adalah bagian penutup dari tema besar kita, pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Jadi kita sudah berjalan dari pengetahuan yang benar tentang anak Allah yang pertama sampai yang keenam. Dan ini yang terakhir, saudara. Dan ini saya harap bisa merupakan konklusi atau kesimpulan yang mana kita setelah belajar ini semua kita punya pengetahuan yang cukup, ya tidak terlalu sampai sangat mendalam, tapi minimal kita sudah cukup dengan bekal ini, tahu pengetahuan yang benar tentang anak Allah itu seperti apa. Saudara ngerti ya, bahwa pengetahuan yang benar tentang anak Allah itu sangat penting. Kalau nggak penting, nggak mungkin ditulis di dalam surat Rasul Paulus, Efesus 4 ayat 13, yang merupakan target atau goal, sasaran akhir dari pelayanan 5 jawatan. Ya, kita ingat ya pelajaran pertama itu. Jadi, pengetahuan yang benar tentang anak Allah itu harus kita benar-benar kuasai. Karena itu adalah sasaran akhir dari pelayanan para rasul lah, nabi, penginjil, gembala, bahkan para guru-guru. Nah, saudara, kali ini kita akan sedikit mengulang ya, setelah kita belajar di pelajaran pertama, Tuhan Yesus Kristus adalah anak Allah, dia sebagai firman yang menjadi manusia. Kai holokos sax egeneto, itu ada di Yohanes 1 ayat 14a, saudaraku ya. Tentunya tidak bisa lepas dari Yohanes 1 ayat 1, di mana pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, jadi firman itu adalah Allah, sudah dijelaskan panjang lebar di dalam pelajaran pertama. Saudara yang masih kurang mantap, boleh ulang di pelajaran pertama. Kemudian firman itu adalah pencipta. Ini juga sudah dijelaskan di dalam pelajaran pertama, tetapi saya ulang di pelajaran ke-6, menjawab akan tuduhan dari kaum Arian bahwa Yesus itu adalah ciptaan. Ya, mereka memakai ayat Wahyu 3 ayat 14 itu ada di pelajaran ke-6. Nah, saudara, kita sudah belajar itu. Nah, kemudian kalau ada pertanyaan, ini kita masuk dalam pelajaran berikut. Kalau ada pertanyaan, Yesus Kristus itu kan Tuhan menurut orang Kristen. Dia Allah menurut orang Kristen. Yang bertanya tentunya bukan orang Kristen, saudaraku ya. Kalau dia Tuhan, kalau dia Allah, mengapa dia bisa mati? Matinya disalib lagi. Ya, menjadi bahan olokan, ejekan. Ya, memang susah kalau kita mau menjelaskan akan karya penebusan, kemudian gambaran anak domba yang tersembelih di dalam Paskah dalam sejarah Paskah yang merupakan bayang-bayang dari penyaliban Yesus, kemudian ayat-ayat penyaliban yang ada di Perjanjian Lama. Kalau orang belum percaya kan susah untuk dijelaskan, saudaraku ya. Jadi kita tentunya tidak mencoba menjelaskan ke sana, tetapi ya kalau ada kesempatan bolehlah sudah menjelaskan, tapi kita harus memakai kata kunci. Kata kuncinya adalah kodrat ganda dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi Yesus itu memang Allah sebagai Sang Firman, dia Allah, 100% ilahi. Tetapi ketika dia lahir sebagai manusia, lahir dari Bunda Maria, Perawan Maria, sebagai seorang bayi yang lahir di kandang Bethlehem, dia 100% manusia seutuhnya. Nah, dua kodrat inilah yang ada di dalam diri Tuhan Yesus ketika dia ada di atas muka bumi. Nah, inilah yang harus menjadi pengetahuan bagi kita. Untuk menjelaskan pada mereka yang bertanya, kalau Tuhan kenapa bisa mati? Gitu ya. Kenapa
bisa dibunuh. Nah, ada satu ayat, saudara, ya di dalam 1 Petrus 3 ayat 18, ini ayatnya bagus sekali, dikatakan demikian. Saudara harus hafal ini ya. Maksud saya hafal tempatnya. 1 Petrus 3 ayat 18 begitu ya. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ini Injil, saudara. Bahwa matinya Yesus itu ada tujuannya, yaitu untuk menggantikan kita, menjadi korban tebusan bagi kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Yesus benar, nggak ada dosa. Tetapi untuk orang-orang yang tidak benar seperti kita. Supaya ia membawa kita kepada Allah untuk menyelamatkan kita. Ia, Yesus, yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Jadi, saudara, Rasul Petrus ini menulis dengan sangat teliti. Dikatakan ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi yang dibunuh itu adalah kemanusiaan Yesus. Tadi sudah kita pelajari tentang kodrat ganda. Bukan keilahiannya. Jadi Tuhan tidak pernah mati, saudara. Tuhan sebagai yang ilahi tidak mati. Tapi Yesus Kristus yang adalah Tuhan kita, dagingnya itu mati. Kata manusia di sini dalam terjemahan bahasa Gerika, bahasa Yunani adalah sarx, artinya daging. Jadi yang mati itu adalah dagingnya Yesus, manusia Yesus. Itulah jawaban kita, saudara. Kodrat ganda dari Tuhan Yesus. Nah, kodrat ganda itu artinya begini, saudara. 100% ilahi sebagai sang firman, yang memang sudah ada sejak semula, ada di dalam Bapa sejak semula. Tetapi ketika dia menjadi manusia, dia juga punya kodrat 100% manusia. Nah, sebagai manusia, Tuhan Yesus itu seperti saudara dan saya. Dia punya tubuh daging. Bisa lapar, bisa haus. Ya, Tuhan di kayu salib juga berkata, aku dahaga. Pada waktu dia puasa 40 hari, dia lapar. Jadi dia sama seperti saudara dan saya. Dia bisa lelah, ya. Dia lelah pada waktu bersama murid-murid di Perigi Yakub itu dikatakan Yesus juga lelah. Jadi apa yang saudara rasakan itu dia juga merasakan. Karena dia 100% manusia. Itulah kodrat ganda. Dan dalam sisi kemanusiaannya, dia benar-benar sebagai manusia. Nah, sebagai manusia, Yesus itu selama di atas muka bumi, dia berfungsi sebagai guru, sebagai nabi, sebagai utusan, sebagai anak manusia, ya memang dia anak manusia, dan sebagai hamba, hamba Allah, dia menundukkan sepenuh dirinya kepada Bapa, taat sepenuhnya kepada Bapa surgawi. Karena apa? Karena dia adalah teladan sempurna bagi kita yang menjadi murid-muridnya. Nah, kalau Tuhan Yesus ini ilahi, nah bagaimana kita mencontoh yang ilahi? Nggak mungkin kan? Kita hanya bisa mencontoh yang manusiawi karena kita manusia. Yang insani, karena kita juga manusia biasa. Jadi kita harus punya sosok panutan yang juga manusia. Menjadi serupa dengan Kristus itu karena dia pernah jadi manusia. Nah, saudara, itulah pemahaman kita tentang kodrat ganda. Dia manusia seutuhnya. Dia teladan sempurna sebagai manusia. Nah, kemudian sebagai manusia, Yesus itu berdoa kepada Bapa. Nah, kita pun mencontoh Yesus, dia berdoa kepada Bapa. Dia mengajar bagaimana hidup salah, hidup benar, bagaimana mengampuni, bagaimana rasanya dikhianati tapi mengampuni. Di atas kayu salib Tuhan Yesus
berkata, Bapa ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Itu harus kita contoh. Dia manusia loh, saudara. Dia dicambuk itu sakit. Dia menderita. Benar-benar menderita. Karena dia manusia. Tetapi ada bedanya. Bedanya dengan semua manusia di atas muka bumi, Tuhan Yesus itu manusia yang tidak pernah berbuat dosa. Itu Tuhan Yesus. Kalau semua manusia sudah berdosa, Yesus tidak. Karena dia tidak lahir dari benih Adam, benih laki-laki. Nah, saudara, bedanya itu. Ya. Tapi sebagai manusia, dia utuh manusia. Nah, sekarang, saudara, sebagai yang ilahi. Kamil bilahud itu bahasa Arabnya. Kalau yang insani kamil bil nasud. Ya. Nah, saudara, sebagai kamil bilahud atau yang ilahi, Yesus itu adalah firman yang adalah Allah. Dan dia 100% ilahi. Nah, sebagai firman, dia satu dengan Bapa. Dulu sudah saya sampaikan di pelajaran pertama, dia adalah firman, dan di dalam firman itu adalah pikiran Allah, pengetahuan Allah, hikmat Allah, kecerdasan Allah, dan itu tinggal di dalam Allah, satu dengan Allah. Hakikatnya yang satu, saudaraku ya. Jadi dia sehakikat, satu esensi, satu substansi dengan Bapa. Nah, ayat-ayat yang membuktikan akan keilahian Yesus itu ada banyak, saudara. Nah, ini akan saya tunjukkan ayat-ayat yang penting-penting saja ya. Misalnya, ego kaiho pater enasmen. Jadi, aku dan Bapa adalah satu. Itu Yohanes 10 ayat 30. Itu ayatnya singkat, tetapi bikin marah orang-orang Yahudi. Sejak Yesus berkata, aku dan Bapa satu, orang-orang Yahudi ambil batu mau melempari dia dengan batu. Karena dianggap Yesus menyamakan diri, menyetarakan diri dengan Bapa, dengan Allah. Padahal memang dia setara karena dia adalah firman Allah. Aku dan Bapa adalah satu. Satu hakikat, saudara. Jadi saudara jangan bilang satu pribadi. Enggak, pribadinya beda. Satu hakikat itu seperti apa sih? Ya, ini pelajaran Tritunggal kemarin sudah banyak ya. Jadi gini, misalnya saya punya 3 benda. Yang satu adalah palu dari besi baja. Yang kedua cangkul juga dari besi baja. Yang ketiga sabit juga dari besi baja. Nah, ketiganya ini punya fungsi yang beda-beda. Ya, palu untuk mukul paku ya. Kalau pacul ya cangkul itu untuk menggali tanah, sedangkan sabit itu untuk memotong. Fungsinya beda-beda. Tetapi bentuknya juga beda, saudaraku ya. Tapi bahannya sama. Materi dasarnya itu sama. Nah, ini cuma ilustrasi loh, saudara. Berkali-kali saya sampaikan, ilustrasi apapun tentang Tritunggal itu tidak bisa menjelaskan secara sempurna tentang keadaan dari Tritunggal. Karena Tritunggal itu sesuatu yang ya memang seperti itu. Tidak bisa digambarkan seperti ini, seperti itu, tepat persis itu nggak bisa. Diilustrasikan itu nggak bisa. Cuman ini mungkin bisa menjadi semacam ya tambahan pengetahuan untuk pembuka pikiran saja. Ya, jadi hakikatnya sama-sama besi baja. Begitu. Yang pelajaran pertama saya juga sampaikan kan bahwa Yesus berkata aku dan Bapa adalah satu, itu hakikatnya. Hakikatnya. Saya manusia. Kemudian ada saudara siapa? Katakan saudara Jimmy dan saudara Albert. Jamie, Albert, dan saya, kita pribadi berbeda, tetapi kita secara hakikat sama. Sama-sama manusia.
Ya, bukan gorila. Salah satu bukan gorila, saudaraku. Kita semua sama-sama manusia. Jadi dengan demikian, hakikat itu berbicara tentang esensinya. Tapi pribadi itu memang beda antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tetapi ketiganya itu esa adanya. Nah, kemudian kepada Filipus, Tuhan Yesus pernah berbicara seperti ini. Barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa. Jadi Filipus itu minta supaya Tuhan Yesus menunjukkan Bapa itu kepada dia, kepada mereka, murid-murid. Yesus tahu kan tidak mungkin, saudara, tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah kan. Tetapi Yesus berkata, barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa. Jadi ini merupakan penjelasan dari Yohanes 1 ayat 18 itu, saudara. Tidak seorang pun melihat Allah. Tidak seorang pun pernah melihat Allah. Nggak ada yang bisa melihat Allah. Puji Tuhan, murid-murid saat itu melihat sosok manusia yang adalah Allah. Bapa di dalam Yesus. Yesus di dalam Bapa. Barang siapa melihat Yesus, dia melihat Bapa. Inilah, saudara, kesatuan esensi, kesatuan hakikat. Nah, tadi saya sudah singgung ya, Yohanes 14 ayat 10, itu katakan, aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Nah, saudaraku, ini juga menimbulkan pertanyaan, Yesus di dalam Bapa, Yesusnya kan ada di bumi waktu itu. Bapa kan ada di sorga. Yesus berkata, aku di dalam Bapa, loh kok di bumi? Ya, Bapa di dalam aku, lah kok Bapa di sorga katanya kok ada di bumi. Ini berbicara tentang Allah, Elohim, yang tidak dibatasi ruang dan waktu, melampaui ruang dan waktu, saudara. Jadi kita harus pahami, ya seringkali pertanyaan-pertanyaan konyol itu dilontarkan kepada kita. Katanya Yesus itu firman Allah yang menjadi manusia. Kalau gitu pada waktu firman itu jadi manusia, Allah nggak punya firman. Nah ini kan cara berpikir yang seperti menyamakan akan Allah itu dengan manusia, Tuhan itu dengan manusia, itu beda sekali. Manusia itu terbatas ruang dan waktu. Kalau saya ada di ruangan ini, di studio ini, saya nggak mungkin ada di rumah saya, saudara. Saya cari ke rumah saya nggak ada di sana. Ya, karena saya tidak omnipresent. Tetapi Bapa ada di sorga, firman-Nya ada di sorga, firman-Nya ada di bumi, firman-Nya ada di mana-mana. Itulah sebabnya Tuhan Yesus juga punya sifat yang sama seperti Bapa, yaitu Maha Hadir, saudara. Ya, jadi Bapa tidak kehilangan firman, karena firman tetap ada di dalam Bapa. Dan Bapa ada di dalam Kristus. Ya, karena memang ketiganya itu esa, Roh Allah, Yesus, dan Bapa itu ketiganya esa. Nah, tentang omnipresent, saudara, saya akan masuk dalam sifat-sifat Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus itu sebagai Allah, dia punya sifat-sifat yang ilahi. Nah, salah satunya adalah sifat omnipresent atau maha hadir. Di dalam Matius 8 ayat 20, tertulis begini, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, kata Tuhan Yesus, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Hebat ya. Ini janji Tuhan loh, saudara. Jadi ketika saya berdoa bersama dengan 2-3 orang teman, saya berdoa sesuai firman ini, sesuai janji dari Tuhan Yesus ini, Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kami. Hadir. Dia memberkati kita. Dia mendengar doa kita. Dia ikut bersama-sama dengan kita. Dahsyat, saudara. Ini janji luar biasa. Tapi kalau kita sedang bersekutu, Tuhan hadir, itu apakah berarti kalau di jam yang sama ada orang bersekutu, mereka harus nunggu Tuhan selesai di sini dulu, baru kemudian berkunjung ke tempat itu. Padahal
pada waktu yang bersamaan ada mungkin ratusan ribu persekutuan anak-anak Tuhan, apalagi zamannya zaman sekarang, zaman sedang menghadapi pandemi COVID-19 ini, saudara. Kan banyak di rumah-rumah kan, berdoa dengan istri, dengan anak. Nah itu kalau ada 1000 keluarga sedang berdoa bersama dalam waktu yang bersamaan, terus bagaimana? Tuhannya gimana? Tuhan maha hadir, hadir di sini, ya hadir di sana, ya hadir di sana, ya tetap di sorga, ya Tuhan itu ada di mana-mana, seperti udara, saudara. Karena ada lagunya ya, itu diciptakan oleh seorang teman saya yang sekarang sudah pulang ke sorga, Pak Vivit Erawadi. Allah di sini, dia sepasti, dia kata, seperti udara, gitu ya, seperti udara yang kuhirup. Udara itu ada di mana-mana, saudara. Bukan berarti kalau udara itu ada di sini, di sana nggak ada udara. Enggak, Allah itu begitu. Omnipresence itu pengertiannya seperti itu. Yesus omnipresent juga seperti itu. Roh Kudus omnipresent juga seperti itu. Jadi saya harap saudara paham ya. Tentunya sebetulnya sudah ngerti, tapi ini kan sebagai sebagai ya bahan untuk kita nanti menjawab kalau ada pertanyaan-pertanyaan konyol semacam itu. Ya, jadi sebagai Sang Firman, dia adalah Allah atau Elohim, dia maha hadir. Tapi selain maha hadir, Tuhan Yesus juga berkuasa mengampuni. Nah, kalau saudara baca di dalam Markus 2 ayat 5-7, ya saudara baca sendirilah di rumah ya. Itu kan diceritakan Tuhan ada orang lumpuh yang dibawa oleh teman-temannya, digotong dengan pikulan, dengan dibawa begitu ya, ditilamnya, kemudian bongkar atap karena rumah itu penuh, diturunkan dari atap persis di depan Tuhan Yesus. Dan Tuhan berkata, dosamu sudah diampuni. Oh, orang-orang ahli Taurat, orang-orang Farisi ngamuk, orang-orang Yahudi marah, saudara. Bukankah hanya Allah yang berhak untuk mengampuni dosa orang itu ya? Tapi Yesus berhak mengampuni dosa karena memang dia adalah Allah, saudara. Nah, ada satu ayat yang tentunya Bapak Ibu saudari sudah hafal ya, yaitu di dalam Yohanes 20 ayat 27 dan 28. Ini ayatnya mengenai Thomas. Thomas itu kan kasihan sekali ya. Sementara murid-murid yang lain, teman-temannya dia itu dikunjungi oleh Tuhan Yesus, Thomas nggak ada. Thomas sedang absen. Dia tidak hadir. Nah, ketika semua dengan sukacita cerita pada Thomas, "Woi Thomas, kami telah melihat Tuhan, Tuhan mengunjungi kami semua." Thomas sakit hati, saudara. Pahit hatinya dan dia berkata begini, "Sebelum aku mencucukkan jariku ini di lubang di tangannya dan lubang di lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Wah, sampai-sampai ada julukan yang berlaku bagi Rasul Thomas, yaitu Thomas yang tidak percaya. Yaitu melekat ya sampai sekarang, saudara. Thomas yang tidak percaya. Itu ada di Yohanes 20 ayat 27 dan 28. Saya bacakan, saudara ya. Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku. Ho kuriosmo kai ho theosmo." Jadi Thomas langsung merespon dengan berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Siapa Tuhannya Thomas? Yesus. Siapa Allahnya Thomas? Yesus. Kurios dan theos. Ho kurios mo kai ho theos mo. Bagi Thomas, Yesus adalah Tuhan dan Allah. Dan Tuhan Yesus tidak menolak akan panggilan Thomas,
penyembahan Thomas itu nggak ditolak. Ada orang yang mencoba memisahkan, saudaraku, antara pemahaman antara Tuhan dan Allah. Tuhan itu kan memang, kurios itu kan artinya penguasa. Dia punya otoritas. Orang yang sosok yang punya otoritas dihormati dan dia punya kuasa itu Tuhan. Sedangkan Allah itu adalah sosok yang ilahi. Yang disembah karena keilahiannya. Kalau Tuhan itu disembah karena kuasanya. Nah, Yesus itu sebetulnya sosok yang ilahi. Karena kata Tuhan di dalam perjanjian baru, kalau perjanjian baru kan ditulis dalam bahasa Yunani, saudara ya. Nah, saudara harus paham bahwa dalam bahasa Yunani itu kata Yahweh, yaitu Septuaginta, YHWH, itu ditulis dengan kurios. Sementara murid-murid Tuhan, ya seperti Yohanes, seperti Petrus dan sebagainya, kalau menulis kata kurios, itu maksud mereka adalah Tuhan di perjanjian lama. Adonai itu. YHWH, saudaraku. Jadi sebetulnya nggak ada masalah, tapi kalau ada orang yang memasalahkan, ya dia juga Elohim. Elohim yang di dalam perjanjian baru diterjemahkan dengan Theos. Yesus itu adalah secara hakikat adalah Allah, Elohim. Ya. Jadi tidak ditolak penyembahan Thomas. Tuhan Yesus nggak bilang, Thomas, stop, aku koreksi ya. Aku ini cuma kurios, bukan Theos. Nggak ada kata-kata itu. Tuhan menjawab gimana? Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Nah, saudaraku, praeksistensi Yesus itu juga menjadi problem ketika Tuhan Yesus berbicara kepada orang-orang Yahudi. Itu ada di dalam Yohanes 8 ayat 58 ketika dia berkata, sebelum Abraham jadi, aku ada. Nah, kata ego emi atau aku ada itu menjadi masalah besar. Saya bacakan aja, saudaraku ya. Ayat 58. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Ayat 59, lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia. Jadi Tuhan Yesus itu mau dirajam batu itu berkali-kali. Dan alasannya, saudara, nanti saya tunjukkan ya. Alasannya selalu itu saja. Yaitu ketika Tuhan itu menyatakan diri bahwa dia dan Bapa satu. Ya tadi ya, 10, Yohanes 10 ayat 30. Itu juga mau dirajam. Ini juga mau dibunuh, saudaraku. Yaitu ketika dia berkata, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Prin Abraham genestai ego emi. Kata ego emi itu bahasa Yunani, saudara. Aku ada diterjemahkan. Tapi sebetulnya, saudara, banyak penafsir ya ini, banyak penafsir menafsirkan bahwa ketika Tuhan Yesus berbicara kepada orang-orang Yahudi, itu Tuhan Yesus kadang berbicara dalam bahasa Ibrani. Bahasa sehari-hari bahasa Aram sih ya, betul. Kemudian bahasa Yunani itu bahasa pemerintahan. Bahasa lingua franca ya. Jadi bahasa yang paling luas dipakai. Tapi kalau bahasa yang sehari-hari, bahasa pasar itu adalah bahasa Aram. Kemudian bahasa Ibrani masih ada, saudaraku, yaitu bahasa-bahasa ketika menyangkut akan hal-hal yang rohani. Kadang-kadang menyitir akan istilah-istilah yang rohani. Di sinagog-sinagog dibacakan akan gulungan-gulungan kitab, itu bahasa Ibrani. Jadi bahasa yang berlaku atau dipakai pada zaman Tuhan Yesus itu ada 4.
Satu lagi yaitu bahasa Latin, itu bahasa administrasi negara, ya. Tapi bahasa-bahasa ini semua ada di dalam Alkitab. Nah, pada waktu Tuhan Yesus berbicara kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu, dia berkata, Prin Abraham genestai ego emi. Itu banyak penafsir mengatakan dia mengucapkan dalam bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani yang dia pakai adalah kata-kata yang pernah muncul ketika Tuhan itu menyatakan diri kepada Musa dengan kata atau istilah ehyeh asher ehyeh. Jadi Musa jumpa dengan Tuhan di perapian yang menyala-nyala, ya burning bush, yaitu semak belukar yang terbakar tapi tidak hangus itu, dan di situ Tuhan menyatakan diri, aku adalah aku. Ehyeh ajar ehyeh. Nah, itulah yang diterjemahkan dalam bahasa Yunani ego emi. Nah, ketika Tuhan bicara ehyeh ajar ehyeh, mereka marah. Berarti engkau menyamakan diri dengan YHWH yang menampakkan diri kepada Musa. Nah, inilah saudaraku ya, tentang praeksistensi Yesus sebagai yang ilahi. Nah, kemudian keilahian Yesus 100% Allah itu saya akhiri dengan kita lihat Yohanes 5 ayat 18. Jadi berkali-kali Tuhan Yesus itu mau dibunuh, saudara ya. Alasannya ya itu saja, tadi saya katakan ya. Sekarang kita lihat. Ini penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Jadi ada orang lumpuh yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus di hari Sabat di kolam Bethesda. Sebab itu orang-orang Yahudi, ini ayat 18, lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri. Dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Jadi yang jadi alasan orang Yahudi mau bunuh Yesus itu karena dia menyamakan diri dengan Allah. Nah, saudara, kata menyamakan ini dalam bahasa Yunani adalah isos. Kata isos itu terjemahan secara letterleknya adalah equal in quality and quantity. Jadi sama dalam kualitas maupun dalam jumlah, kualitas dan kuantitas. Jadi lebih tepatnya itu setara. Yesus itu dianggap oleh mereka menyetarakan diri dengan Allah. Lah Yesus itu kan memang anak Allah, saudara. Petrus di dalam Matius 16 kan mengatakan engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Anak Allah, saudara. Yaitu kalau permainan kata, saudara. Anak Allah itu Allah atau bukan? Permainan katanya begini, saudara. Anak kuda itu kuda atau bukan? Anak harimau itu harimau atau beruang? Atau kucing? Kan enggak. Anak harimau ya harimau, saudara. Artinya hakikatnya dia adalah harimau. Yesus memang menyebut dirinya anak manusia. Karena memang dia punya tubuh manusia. Dia manusia 100%, ya, ingat kodrat ganda ya. Tapi Yesus juga menyatakan bahwa dirinya adalah anak Allah. Pengetahuan yang benar tentang anak Allah adalah Allah. Sama seperti ya tadi, anak kuda itu ya kuda, anak harimau itu harimau. Anak kuda bukan berarti keledai loh, saudara. Beda ya.
Jadi saudara harus paham itu. Nah, saudaraku, inilah uraian penutup tentang pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Dan saya berharap dengan semua ini, saudara punya pengetahuan yang cukup untuk memahami siapakah Tuhan kita, Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Dia adalah Putra Allah, Anak Allah. Dia adalah Sang Firman yang adalah Allah. Tuhan memberkati.